Oke lur, edisi hari ini ya kita melakukan pengomposan lagi di edisi 154 pohon. Oke lur, welcome back to my channel sahabat WU. Oke, di edisi kali ini kita melakukan edisi pengomposan lagi ya. Jadi jangan biarkan tanaman itu lapar, jangan biarkan kita asik memetik tanpa memperhatikan nutrisinya terus, agar produktivitas tetap lanjut dan terus maksimal. Oke lur, tetap ikuti jejak sahabat WU di edisi pengomposan 154 pohon. Oke, bisa dilihat ya, kita lihat sistemnya bisa dilakukan penutupan seperti ini ya, bisa di keliling lingkaran di sekitar bawah pohon ini bisa dilihat ya. Ini merupakan suatu limbah ya, hasil industri kelapa sawit, yaitu bisa sering disebut dengan jangkos. Ini merupakan sumber nutrisi yang mempunyai unsur kalium yang sangat tinggi. Jadi ini olahannya pun ada dua, bisa jadi abunya ya, abunya itu sangat luar biasa. Tapi kalau dalam satu mobil, kalau khususkan kita jadi abu putih, itu bisa jadi 8 karung ya, jadi sangat sedikit. Makanya untuk per karungnya kalau abu putih itu sekitar 110.000 per karungnya. Tapi kalau kita untuk jangkosnya seperti ini satu mobil di anggaran 300.000 ya per mobil. Itu untuk ukuran ADL. Jadi keuntungannya satu, memperirit biaya kohe ya, karena kohe sekarang ini di wilayah Kuansing Pekanbaru Riau untuk kohe ayam satu karung 20.000. Jadi kita pandai-pandai spekulasi seperti itu ya. Dan keuntungannya juga kalau kita sistem media tutup seperti ini, gulma tidak akan tumbuh. Dan yang kedua, unsur protein kalium sangat tinggi. Yang ketiga yaitu menutupi gulma. Dan yang keempat, menjaga kelembaban yang sangat baik ya. Ini terutama digunakan di musim kemarau. Ini sangat cocok ya. Kalau di musim penghujan kita harus kuatkan lagi trichodermanya bersama fungisida marpunya ya. Ini karena sangat luar biasa. Ini kalau di musim penghujan itu kelembabannya curah kandungan airnya sangat tinggi, jadi jangan digunakan di musim penghujan. Tapi kalau memang ada benteng pertahanan seperti trichoderma itu tidak apa-apa ya di musim penghujan juga. Tapi kalau tidak ada, itu sangat rentan nanti terjadinya antraknosa. Oke, seperti itu. Oke lur, ini tadi salah satu pemanfaatan dan sistemnya ya, cara pakai komposnya. Lalu ini nah ini kan sudah kering, itu tadi sudah ada satu mobil lagi ya. Nah ini nanti kita lapis lagi, jadi ketika kering kita kasih lagi, begitu selesai juga kering kita kasih lagi. Jadi jangan biarkan nutrisi itu habis dan kita terlalu asik panen ya, terlalu asik metik, buahnya masih ada. Itu jangan punya pemikiran atau sistem bertani seperti itu. Jadi jangan biarkan dia sampai lapar lalu kita asik memetik, baru kita kasih. Tapi biarkan dia punya cadangan makanan terus. Artinya kita kempes, kita isi lagi, kempes, sebelum kempes kita timpah lagi. Seperti itu sistemnya ya. Oke, bisa dilihat lur, ini edisi pengomposan. Ini pun nutrisinya belum habis ya, tapi jangan biarkan kita terlena dengan kondisi buah seperti itu. Ketika kondisi buah lagi bagus-bagusnya, kita asik memetik terus ya, tanpa memperhatikan nanti kondisi nutrisi kekurangannya habis. Seperti itu lur. Jadi nanti tidak ada yang namanya perenggangan buah, karena sistem pemupukan yang tidak terjadwal, tidak berkala ya, seperti itu. Ya, ini kan sudah kering nih, nanti kita timpah lagi. Jadi bagaimana untuk di Pulau Jawa ketika kompos itu tidak seperti di Pulau Riau ya, karena di sana juga tidak ada kelapa sawit ya. Kita gunakan limbah industri atau limbah organik lainnya, limbah rumah tangga ataupun limbah yang ada di sekeliling kita, dengan cara yaitu pemanfaatan di sekeliling kita bisa menggantikan dengan seperti sampah-sampah pasar itu ya, ada kul, ada apalah segala macam, ataupun bekas limbah-limbah ikan itu ya, kotoran ikan, itu bisa digunakan untuk pemanfaatan nutrisi pepaya seperti itu lur. Ataupun kita buat sendiri ya melalui POC ataupun mol ya, itu bisa. Untuk POC nya kita gunakan ini
gedebok pisang ataupun dicincang langsung bisa, tapi nanti menyusul M4 nya ya, bisa seperti itu. Ataupun dedaunan, segala macam dedaunan kita buat POC juga bisa, karena nitrogen cukup tinggi juga ya. Tapi alangkah baiknya ketika sudah berbuah itu kita gunakan kalium. Kalium harus dipertinggi dibanding fosfor dan nitrogennya. Oke, lur, seperti itu lur. Dan untuk pemanfaatan ini juga ya, limbah kelapa sawit ini jangan terlalu dekat dengan batang ya, karena ini sangat panas ini. Bisa langsung ataupun bisa tidak langsung. Tidak langsung cukup baik, cuman kadang terkendala di apa ya, kadang kalau begitu datang di mobil tuh ya, tidak kita langsung serak, takutnya hujan. Ketika hujan itu nutrisinya dia akan terbuang, itu yang kita takutkan ya. Jadi harus langsung pengaplikasian, tapi jangan terlalu dekat batang, ini bahaya ya, dia bisa busuk, bisa karena terlalu panas bisa tumbang. Jadi langkah terbaiknya agak diselah, agak dijeda ya, jangan terlalu dekat batang kali. Oke, seperti itu lur. Jadi jangan biarkan tanaman ini ketika dia tumbuh subur lalu kita mementingkan petikan hasilnya, mengabaikan, nanti timbulnya ketika kompos habis, nutrisi tidak ada, finansial rotasinya untuk dari kebun untuk kebun tidak ada. Jadi itu kadang kesalahan kita dalam bertani ya. Jadi kalau bisa tidak pun dia bagi dua hasil kebun, kalau bisa satu untuk kebun. Ini kan sebulan taruh 4 kali petikan, 4 kali petikan. Kalau dua untuk kebun, 2 untuk kita, luar biasa. 1 untuk kebun, 3 untuk kita, bagiannya tidak apa-apa. Cuman kalau lebih maksimalnya ya kita belajar spekulasi, membandingkan antara kebutuhan kita dengan kebutuhan kebun, karena bagaimanapun sumbernya kita dari kebun, jadi harus bisa membagilah. Seperti itu ya lur ya. Oke lur, nanti kita timpah lagi. Jadi kalau bisa 1 petikan untuk pepaya, 1 petikan untuk kita. Jadi rotasi keuangan kita harus termanage, jadi semua berjalan dengan baik lur. Oke lur, kita lanjut ke pengaplikasian. Jadi pesan saya itu saja ya, ketika sudah berbuah gunakan limbah kohe ataupun segala macam jenis kompos lainnya ya, yang mengandung unsur kalium yang sangat tinggi untuk di masa generatif dan seterusnya. Seperti itu lur. Oke, jadi pengaplikasiannya tadi seperti itu ya, bisa dikelilingin, bisa di tiap paritan gangnya ini, selah-selah antara kates dan kates. Oke lur, semoga bermanfaat. Hijaukan terus bumi pertiwi. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri. Tak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Seburuk apapun karyamu, itu jauh lebih berharga daripada tidak sama sekali. Oke. Ini lur, bisa dilihat ya, bisa dijadikan opsi juga. Jika limbah industri tidak ada ya, kita bisa manfaatkan pelepah daun pisang ataupun gedebok yang sudah tidak terpakai ya, ataupun sudah tidak berproduksi dengan baik, kita gunakan sebagai penghasil kalium, nutrisi organik yang paling tinggi. Ini ya, bisa dilihat. Oke, lalu jika tidak ada juga opsi lain, bisa kita gunakan ini ya. Nih, bekas limbah es kelapa tebu. Ini ya, ini sangat luar biasa mikrobanya, apalagi kalau mau ditambahkan dengan M4 ya, atau biostimulan. Ini ya. Oke lur, manfaatkan terus limbah di lingkungan kita yang ada di sekitar kita ya, sebagai pemanfaatan penghasil sumber kalium yang tinggi agar terciptanya produktivitas yang sangat luar biasa. Oke lur, sip.
Oke lur, kita lihat sisi sebelah sini ya. Jadi terus jaga keseimbangan dalam perawatan ya, maupun perlakuan, baik dari pemupukan berkala, terjadwal ya. Penyemprotannya juga itu harus terjadwal. Jadi jangan terlalu asik kita menuai hasil ya, tanpa memperhatikan keseimbangan itu tadi. Jadi semua harus balance. Dia yang menghasilkan, dia juga yang harus memakan hasilnya juga. Karena kita pun sebagian hasil dari sini ya. Jadi usahakan balance. Oke, seperti itu lur. Dari kebun untuk kebun dan untuk kita. Seperti itu rumusnya. Oke lur. Hijaukan terus Bumi Pertiwi. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri. Salam pertempuran di ekspedisi siang malam. Salam pahit baku hantam di semua komoditi. Sahabat WEW.